Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua. Persoalan psikologi. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi. Mengerti tentang orang Papua. Anies saat dicegat orang asli Papua di Sorong, Papua Barat. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Itu Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan di Papua. Tidak usah, jangan. Itu hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Ini sekarang Anies lihat, ini masyarakat Nusantara nih hidup dengan kami orang Papua ini. Orang pribumi ini hidup itu berdamai. Betul. Hanya media itu yang selalu buat orang Papua itu tidak bagus. Gitu. Jadi saya jujur, saya tahu bahwa saya itu orang menghargai Prabowo karena Prabowo itu punya orang tua itu sebagai menteri waktu saya sekolah di SD itu ayahnya itu Hasim Sumitro Hadikusumo. Terus kakeknya itu pendiri Bank Indonesia. Ayahnya Sumitro, kakeknya itu Margono Hadikusumo. Saya menghargai Prabowo. Prabowo itu dilahirkan itu sebagai orang orang Indonesia, orang ya dia dilahirkan sebagai wujud Nusantara lah, begitu. Jadi ibunya itu orang Minahasa. Terus Papua itu ada persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua secara baik-baik. Persoalan keadilan itu yang jadi utama. Itu kita hidup dengan orang Nusantara ini, kita hidup itu berdamai. Kita buka tangan untuk orang Nusantara. Soal separatisme di sini. Itu persoalan separatisme, itu persoalan lain. Sekarang bagaimana? Begini, saya kasih contoh. Inggris dengan Skotlandia itu bisa diatur baik. Dengan Irlandia Utara itu bisa diatur dengan baik. Kenapa tidak ada tawaran-tawaran seperti kayak begitu? Ya, betul. Nah, Nama Bapak siapa? saya guru bahasa Inggris. Kamunya luas sekali. Saya kuliah di Jawa. Jadi dari awal saya tidak suka Prabowo dari situ. Katakan bahwa kan Pak Anies tanya begini, Prabowo tentang persoalan kasus HAM di Papua. Prabowo percaya diri. Oh, itu ada separatisme. Jangan. Tidak usah kayak itu. Kami terima orang Nusantara di sini dengan baik kok. Tidak usah, jangan. Itu ada persoalan-persoalan khusus yang harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh orang asli Papua. Maunya apa? Begitu. Tidak usah, jangan berarti Prabowo itu sudah nanti menggunakan kekerasan militer untuk orang asli Papua. Keadilan. Itu ada hal-hal spesifik. Kesehatan, pendidikan. Gitu. Kuncinya di sini. Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Pak Anies ambil saya. Penasehat. Karena saya ini saya dari hubungan yang sampah sampai ada hubungan yang besar. Dekat juga. Saya tuh dukung Pak Anies karena Pak Anies itu bicara tentang keadilan dengan tidak ada kekerasan. Nama Bapak sekali lagi. Saya Michael Jitmau. Saya Michael Jitmau, orang asli Maibrat. Sana lihat deh, Orang Papua asli dari Maibrat. Terbiasakanlah untuk memiliki identitas yang banyak. Itu saya sering sampaikan. Kenapa? Saya sering ketemu mahasiswa bilang, saya ini mahasiswa Pak. Lalu kalau mahasiswa, ya mahasiswa ya fokus perannya sebagai mahasiswa. Nah, saya berikan contoh ketika saya jadi rektor, saya sering sampaikan. Saya ini kalau ditanya identitas, itu kebetulan bicara identitas di sini. Jadi saya ingat ketika masa saya sering bicara mahasiswa, saya di rumah itu punya identitas. Satu, saya sebagai anak, dan ibu saya di rumah. Jadi saya sebagai anaknya ibu. Lalu saya suaminya istri saya Pak. Lalu saya ayahnya anak-anak. Lalu ketika adik saya datang dengan anak-anak, saya jadi paman di situ. Saya jadi kakak di situ. Lalu di rumah saja minimal saya punya 5 identitas. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya,
Hari ini saya tidak jadi suami dulu, nggak bisa. Saya tidak jadi anak dulu, nggak bisa jadi bapak, nggak bisa. Identitas itu menempel. Lalu ketika saya keluar rumah, saya menjadi warga kampung Lebak Bulus. Ketika saya berada di Jakarta, saya menjadi warga Jakarta. Ketika saya di Indonesia, menjadi warga Indonesia. Lalu saya pimpin keluarga aktif di yayasan A, B, C. Lalu ketika di deret, saya punya bisa jadi 10 sampai 12 identitas yang selalu harus saya kerjakan bergantian. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik yang lagi kuliah, biasakan untuk melakukan banyak hal bersamaan, karena seringkali kita tidak bisa melepaskan identitas satu dengan yang lainnya dan bersamaan. Saya berikan istilah juggler. Apa juggler itu tuh? Pemain bola yang 3-4 bola itu. Semakin terlatih banyak bola, maka dia akan sampai kepada semakin indah dia memainkannya. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan multiple ini, maka semakin fokus dia menjaga tidak jatuh, tidak konsentrasi pada betapa indahnya itu dimainkan, tapi menjaga itu tidak jatuh. Jadi saya melihat peran di dalam wilayah politik juga kira-kira begitu. Saya sebagai warga negara ada panggilan yang disampaikan. Panggilan di kampung saya ini, saya pembina Karang Taruna, Pak, masih terus sampai sekarang. Kalau ada panggilan tugas yang bisa manggil tugas untuk negara itu adalah partai politik, maka saya akan sampaikan bersedia. Tapi itu saya kerjakan juga bersamaan. Lalu apa benang merahnya? Kalau reflektif aja, benang merahnya apa? Saya kita semua sama bahwa yang kita kerjakan adalah proses pembelajaran. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu yang kemudian buat kita bisa kemana-mana. Setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Ini kemudian kalau di dalam bahasa sederhananya kurensinya, mata uangnya. Mata uang inilah yang kemudian bisa kemana-mana. Di rumah saya mendidik, di lingkungan juga mendidik. Ketika dapat tugas di gubernuran juga saya mendidik. Dan hampir selalu dalam semua rapat-rapat, selalu pertanyaannya menjadi mengapa, bagaimana. Bukan ruang instruksi, tapi ruang diskusi. Karena dimulai dengan pertanyaan. Seperti juga defense hari ini dimulai dengan 3 pertanyaan. Ini proses pembelajaran. Nah, kalau saya teruskan sedikit, Bang Suwan, barangkali kita sama-sama meneruskan sebetulnya tradisi para pendidik Republik ini. Seluruh para pendiri Republik, bisa dibilang 100% pendiri Republik ini adalah tahun cendekiawan yang memilih berada di wilayah politik. Dan hampir semua adalah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana kunjungan Anies ke Papua pada saat kampanye yang lalu ya, itu mengesankan, itu membuat kita terharu lantaran Anies Baswedan, teman-teman ya, sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Papua. Seorang pemuda di Papua ya, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan aspirasi, menyampaikan harapan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada saat itu. Artinya apa yang dikatakan oleh rakyat Papua tersebut sangatlah menjadi tanggung jawab ya, Anies juga ya kala itu. Dan itulah yang sangat disayangkan ya, seandainya Anies Baswedan menjadi presiden ya, maka segala masalah pasti akan terselesaikan. Anies Baswedan itu harapan semua bangsa ya, harapan bangsa Indonesia dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan menjadi harapan perubahan ya, menjadi lebih baik. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies saat ini ya, beliau
tidak akan menyerah ya untuk maju sebagai calon presiden. Saat ini Anies membuat ormas ya, gerakan rakyat, yang harapannya adalah ini akan menjadi sebuah partai ya. Ini akan menjadi sebuah partai yang besar, partai yang membuat kita, bahkan para pendukung Anies itu bisa bergabung nantinya membesarkan partai ini ke depan. Kalau kita melihat bagaimana gerakan rakyat saat ini ya, yang semakin menyala ya, sana sini, semakin membuat kepengurusan yang baru ya di setiap daerah, itu adalah modal yang sangat besar. Sebab syarat menjadi partai itu ya tidak mudah juga, teman-teman. Butuh pengurusan ya setiap daerah ya, untuk administrasi ke depan ya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang menaruh harapan terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan gagal maju di setiap pilkada, ya kan, dikucilkan, dijegal, sebagainya, partai Anies inilah satu-satunya nanti yang akan membawanya semakin naik ke level dunia, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?